Pemerintah akan menggelar sidang isbat pada sore hari ini dipusatkan di Kementerian Agama. Kita akan tunggu bersama apakah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan serentak, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi istilah tanggal 30 dan juga tanggal 31 Maret. Karena saat ini kita akan langsung menunjukkan grafis. Saya juga sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU, Bapak Ma'rufin Sudibyo. Terima kasih banyak Bapak yang ahli perbintangan yang tahu persis bagaimana hitung-hitungannya agar dengan bahasa yang sederhana ya Pak ya, baik. Agar pemirsa tahu. Tapi saya akan menampilkan terlebih dahulu Pak, ini merupakan lokasi pemantauan hilal 1 Syawal yang tersebar di seluruh Indonesia, ada sekitar 33 provinsi. Akan dilakukan pada pukul 17.57 WIB. Ini merupakan posisi atau jam yang sangat krusial untuk menentukan apakah hilal itu betul-betul bisa dipotret oleh para perwihatul hilal. Ini daftar lokasinya, mohon izin Bapak bisa sedikit mundur. Kita tunjukkan kepada pemirsa, ada Aceh, Sumatera, tersebar di Jawa, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur. Selanjutnya di Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur, Selatan, dan juga Utara. Sekali lagi ada 33 titik tempat pemantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Selanjutnya dari Kalimantan, kita menuju ke provinsi lainnya di Nusa Tenggara. Ada NTB dan juga NTT. Ini merupakan posisi maupun lokasi untuk menentukan hilal. Jadi Kementerian Agama nantinya akan menampung semua masukan atau hasil dari para peruhiyat di seluruh Indonesia. Kita akan tunggu bersama. Nah, kali ini kami akan tunjukkan kepada Anda bukan hanya masalah lokasinya, tapi juga istima atau konjungsi. Ini sebenarnya istilah apa? Pak Ma'rufin bisa masuk Pak, dijelaskan ketika posisi seperti apa Pak? Terima kasih. Istima ini istilah astronomi ya, konjungsi ya. Jadi konjungsi ini adalah ketika matahari, jadi ini kita ada matahari dan kemudian ada bulan. Ini kalau dilihat dari bumi itu nampak seperti berada dalam satu garis lurus. Nah, karena berada dalam satu garis lurus itu kemudian kita dalam astronomi menyebutnya sebagai berkumpul. Berkumpul itu dalam bahasa Arabnya istima. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menyatakan apakah sudah terjadi konjungsi bulan dan matahari atau belum. Nah, istima ini tidak bisa disaksikan, jadi hanya bisa dihitung, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu memang mewujud sebagai peristiwa gerhana matahari. Hanya merupakan bahwa gerhana matahari tersebut perlu nanti dikonversi lagi menjadi satuan-satuan hitungan waktu. Nah, jadi itu yang digunakan untuk itu. Ya. Istima. Durasinya berapa lama Pak? Ketika posisi bumi, bulan, dan matahari ini berada pada satu garis lurus? Ini kondisi instan ya, artinya begitu terjadi ya begitu juga kemudian usai. Jadi durasinya tidak sampai 1 detik. Hanya kalau kemudian yang diproyeksikan sebagai gerhana matahari, ini durasinya bisa sampai 2 jam. Karena dia itu melingkupi separuh dari permukaan bumi. Hanya kemudian kalau di masing-masing lokasi, durasinya itu tidak lebih dari 5 menit. Ini kalau terkaitan dengan gerhana matahari. Kalau terkait dengan istimanya itu sendiri, ini begitu terjadi, begitu juga usai. Karena mataharinya kemudian bergerak lagi. Nah, yang terpenting adalah kapan dia itu berada dalam satu garis yang lurus yang sama. Kemudian soal derajat, kami juga akan tampilkan. Kemudian soal derajat yang kabarnya berdasarkan kesepakatan Mabims, ini tidak kurang dari 3 derajat. Coba kita tampilkan grafisnya. Sembari Pak Ma'rufin menjelaskan dengan istilah-istilah berikut ini Pak. Baik. Jadi ini adalah ufuk atau kita menyebutnya sebagai horizon atau kaki langit ya. Jadi kalau kita ke pantai itu selalu melihat ada pertemuan antara langit dengan laut. Nah, itu yang kita sebut sebagai horizon. Nah, dari horizon ini kalau kita kemudian tarik garis ke atas, tegak lurus, itu kita akan ketemu yang namanya tinggi. Nah, tinggi 3 derajat ini diukur dari baris bagian bawah ini sampai ke titik pusat bulan yang ada di atas. Nah, sementara kemudian yang disebut sebagai elongasi itu adalah garis yang miring ditarik dari pusat bulan sampai ke pusat matahari yang sedang dalam proses terbenam. Nah, ini yang disebut elongasi atau kalau dalam istilah astronomi kita menyebutnya secara lengkung. Kenapa kemudian ada angka-angka ini? Ada angka 3 derajat, kemudian ada angka 6,4 derajat. Ini yang pertama kan angka 3 derajat ini muncul dari kebutuhan bahwa kalau kita hendak mengamati benda langit, itu kita membutuhkan langit yang bersih. Tidak hanya bersih dari awan, tapi juga bersih dari cahaya senja atau cahaya fajar yang disebabkan oleh efek ketika matahari terbenam atau efek ketika matahari terbit. Jadi karena kita berada di bumi, atmosfer kita itu tebal, sampai 20 km kalau kita di khatulistiwa, dan kemudian atmosfer kita itu kan sifatnya seperti fluida. Jadi seperti benda cair yang sangat-sangat cair, tapi dia masih bisa membiaskan cahaya. Jadi kalau mataharinya sudah terbenam pun, bagian langit di sini kita akan melihat sebagai bagian yang warnanya kemerah-merahan, kejingga-jinggaan, sampai ke kebiru-biruan. Nanti yang paling atas itu kebiru-biruan. Nah, itu terjadi karena masih adanya cahaya matahari yang terbiaskan oleh atmosfer kita yang masuk ke area di mana batas pandang ufuk ini berada.
Nah, ketika itu terjadi, kita membutuhkan ketinggian derajat tertentu supaya cahaya ini bisa meredup dulu, sehingga nanti bisa kita melihat benda langit yang ada di baliknya. Karena prinsip dari terlihatnya sebuah benda langit itu adalah kalau dia lebih cerah dibandingkan dengan cahaya ini. Oke, dan benda langit yang disebut oleh hilal itu apakah hanya sisipan seperti layaknya bulan sabit Pak, tapi tipis sekali garisnya. Seperti bulan sabit. Nah, bukan full moon itu Pak. Bukan. Seperti bulan sabit, tipis, dan dia membutuhkan ketinggian tertentu supaya kita bisa mengatasi cahaya senja ini. Sementara kalau terkait dengan elongasi, jarak lengkung, itu kita membutuhkan elongasi 6,4 derajat supaya jarak bulan ini cukup jauh dibandingkan dengan matahari, sehingga dia sudah lebih cemerlang dibandingkan dengan langit senja itu sendiri. Kalau itu belum terpenuhi, ini agak sulit untuk bisa dilihat karena memang kondisinya dia itu lebih redup dibandingkan dengan cahaya senja yang ada pada saat itu. Apakah bisa dikatakan tidak boleh tertutup awan gelap maupun mungkin faktor cuaca sangat menentukan? Ya, itu sudut mutlak. Dan juga tinggi. Ya, itu mutlak. Itu dibutuhkan kemutlakan seperti itu. Tapi selain dari masalah cuaca, kita juga membutuhkan konfigurasi tertentu supaya benda langit secara umum dan hilal secara khusus itu bisa dilihat dengan mata kita. Baik itu menggunakan alat maupun dengan mata tanpa alat sama sekali. Nah, syarat tertentunya itu yang kemudian kita sebut sebagai syarat tinggi dan sambil kita looping ya gambarnya, sambil kita looping agar terlihat perubahannya, posisinya juga terlihat gambarnya. Sambil kita putar ulang kembali sambil Bapak menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi posisinya memang tidak boleh tertutup karena tadi setelah kami memantau Pak beberapa rekan kami di lapangan rata-rata masih di bawah minus 2 derajat betul. Pak ya. Nah, ini kondisi ini terjadi kalau kita sudah mengalami istima dan kemudian sudah mengalami tinggi matahari. Ditahan dulu Bapak, ini merupakan suasana terkini dari Kementerian Agama. Kita akan menantikan bersama karena diperkirakan pada pukul 18 atau 18.45 sidang isbat akan segera dimulai. Seluruh laporan hasil penglihatan hilal dari 33 provinsi masuk semuanya ke Kementerian Agama. Kita akan nantikan bersama. Nanti sifat sidangnya tertutup ya Pak Ma'ruf ini biasanya Pak ya? Ya, tertutup. Kalau paparannya terbuka, tapi kemudian pengambilan keputusannya tertutup. Karena memang didesain supaya tidak meminimalisir gangguan. Mohon maaf Pak, biasanya apakah ada perdebatan Pak ketika satu provinsi mungkin terlihat, provinsi lainnya tidak ada hilal? Selalu ada. Jadi perdebatan itu adalah apakah ada yang laporan terlihat atau tidak, kemudian apakah laporan itu bisa disahihkan atau tidak, jadi bisa diverifikasi dan kemudian bisa dinyatakan itu sebagai bukti atau tidak, dan kemudian yang terakhir apakah laporan itu bisa diimplementasikan ke seluruh Indonesia atau tidak. Jadi semua yang dilibatkan ini dari BRAIN, kemudian juga ada dari BMKG Pak, Pak, dari sejumlah elemen masyarakat, dari Ormas, para tokoh ulama, kiai. Betul. Ada semua Pak Ma'ruf ini ya. Ini merupakan persiapan sidang isbat untuk menentukan Syatu Syawal 1446 Hijriah. Pak Ma'rufin, kalau kita belajar dari yang sebelumnya Pak ya, ketika menentukan 1 Ramadan, itu kan kami sebagai publik melihatnya sangat alot Pak. Bahkan azan Isya kala itu sudah berkumandang, baru diketuk. Apakah kejadiannya akan serupa pada petang hari ini Pak? Kalau sore ini insya Allah tidak. Kalau pada saat awal Ramadan itu sebenarnya lebih ke masalah teknis. Teknisnya adalah ketika awal Ramadan itu kita hanya bisa menerima laporan yang datang dari Aceh, tidak bisa dari tempat lain. Karena memang konfigurasi posisi bulan dan matahari itu hanya memungkinkan daerah Aceh saja yang boleh melaporkan terlihat atau tidaknya hilal. Kalau tempat-tempat lain tidak boleh. Nah, sementara kalau untuk sore ini itu tidak ada pembatasan seperti itu. Jadi semua daerah itu boleh melaporkan apa adanya dan kemudian nanti di Kementerian Agama atau di sidang isbat itu kami yang merangkum dan kemudian menghimpun untuk kemudian diambil keputusan. Laporan yang sudah masuk ke PBNU Bapak, apakah potensinya besar sekali Lebaran akan serentak Pak tanggal 31 Maret atau bagaimana Pak? Kami di PBNU akan menunggu keputusan sidang isbat pemerintah. Jadi di PBNU kita memiliki sebuah aturan, kalau pemerintah itu belum mengumumkan apapun, Nahdlatul Ulama juga belum akan mengumumkan apapun. Karena dalam konsep fikih yang dipedomani di PBNU, kita di PBNU hanya memiliki hak ikhbar. Ikhbar itu berarti kita hanya boleh mengkabarkan atau memberikan informasi kepada warga masyarakat, khususnya adalah Nahdliyin, anggota NU. Tapi kalau terkait dengan hak pengambilan keputusan, itu ada di tangan pemerintah. Karena kami menghormati otoritas pemerintah sebagai pengambil keputusan yang paling tinggi dalam sebuah negara. Jadi, terima kasih banyak. Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU, Bapak Ma'rufin Sudibyo sudah menjelaskan bagaimana itu secara sederhana Pak ya, agar ilmu astronomi diterapkan untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.